Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada Zoom kali ini. Pastinya tanpa ada paksaan dari siapapun ya, teman-teman. Sebelumnya kan ada pepatah tak kenal maka tak Taruh. betul sekali Mbak. Tak kenal maka tak aruh. Maka kita perkenalan dulu ya teman-teman. Dari saya dulu nih. Perkenalkan, saya Oyan di sini sebagai konselornya. Hobi saya jalan-jalan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman. Dari saya dulu ya, Pak. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Dwina Insanura. Hobinya memasak. Memasak apa ini? Masak roti atau apa ini? Apa saja, Pak? Oh iya. Untuk alamatnya di mana? Saya beralamat di Borobudur. Wah, deket ya. Kalau masuk mungkin bisa gratis nih, Mbak Dwina. Kurang tahu itu, Pak. Oh. Ini yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Askia Widianti, panggilannya Askia, Pak. Mbak Askia hobinya apa? Hobinya mancing, Pak. Wah, mancing apa ini? Mancing dong, Pak. Biasanya kalau mancing di mana? Di laut, sungai, atau irigasi, atau di mana? Di sungai, Pak. Terus ikan yang paling sering didapat ikan apa itu? Tergantung dapat. Untuk alamatnya di mana, Mbak? Mungkin terkendala sinyal ya, teman-teman. Di mana, Pak? Oh, alamatnya di mana? Alamatnya di Gerabak, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin lanjut teman yang lainnya. Oke, Pak. Saya Lutfi Rozi, Pak. Alamatnya di Purworejo. Hobinya lari-lari, Pak. Lari-lari. Biasanya seminggu berapa kali Mas lari-larinya? 3 kali. Oh, ini pola hidup sehat ya, Mas Rozi. Iya, Pak. Lagi berproses, Pak, untuk hidup sehat gitu, Pak. Iya. Untuk alamatnya di mana nih? Di Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Itu yang ada keratonnya itu bukan ya? Baru itu. Iya, Pak. Oh. Keraton Jagat. Sekarang gimana kabarnya itu? Itu udah hilang di tiup telan bumi itu, Pak. Iya. Ini lanjut teman lainnya. Pak, nama saya Muhammad Saiful Islam. Ya, Asal saya di Keranggan, Temanggung. hobinya Hobinya olahraga, Pak.
olahraga apa ini Mas Saiful? Olahraganya silat, Pak. Wah, pandai bergulat nih. Tapi tetap harus di Iya, tempat yang sesuai ya. iya, Pak. Tidak boleh di sembarangan tempat. Ini yang satunya lagi. Perkenalkan nama saya Nefrisa Naja Izanugroho, biasa dipanggil Nefrisa, alamatnya Susuan Gerabak. Susuan berapa ya Mbak? Berarti kayak Mbak Askia ini ya, satu wilayah. Iya, betul. Hobinya? Hobinya nggak tahu, Pak. Hah? Belum tahu hobinya Kok apa. belum tahu? Kalau waktu luang biasanya ngapain? Tidur. Istirahat kan? Tidur. Boleh, boleh. Teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman udah tahu belum ya, apa itu bimbingan kelompok? Tahu Pak, tahu. Gimana Mas Roji? Sudah tahu belum? Tahu. Sudah Pak. Sudah Tahu. tahu. Kalau sudah tahu Iya. dari pemahaman Mas Roji, bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan yang berkelompok Pak, Ya, betul sekali bimbingan yang nggak berkelompok. sendirian. Ya, betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mas Roji. Jadi bimbingan kelompok ini yaitu sebuah teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi berkelompok. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi bimbingan kelompok ini ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi dirinya. Seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik permasalahan ya. Kita akan mendiskusikan penyebab-penyebabnya apa, terus pengertiannya apa, manfaat, terus contohnya seperti itu. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai toleransi beragama. Nah, tujuannya yaitu siswa mampu memahami pentingnya toleransi agama. Nah, terus untuk manfaat yang bisa kita ambil dari bimbingan kelompok ini yaitu pertama kita bisa mendapatkan informasi mengenai toleransi agama, kedua yaitu kita bisa melatih bersikap terbuka, yang selanjutnya yaitu bisa melatih siswa untuk mengendalikan diri. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa kalian datang di sini pastinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang selanjutnya diharapkan nantinya dalam kegiatan ini kalian bisa lebih terbuka. Terus kiranya ada yang bersifat privasi, diharapkan hanya anggota kelompok ini yang tahu. Seperti itu. Nah, teman-teman, bimbingan kelompok ini kira-kira akan berlangsung berapa menit ya? Kita bikin kesepakatan. Gimana teman-teman, mau berapa menit? Menyesuaikan saja, Pak. Ya, yang lain? Menyesuaikan saja, Pak. Iya Pak. Baik, kegiatan ini berlangsung menyesuaikan dengan materi yang kita bahas ya, teman-teman. Sepakat semuanya? Sepakat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran. Di sini saya Boyan sebagai konselornya atau sebagai pemimpin kelompok. Nah, kalian sebagai konseli ya atau anggota kelompoknya yang nantinya harus berperan aktif dalam kegiatan ini.
Nah, teman-teman sudah siap belum untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Ini saya di sini akan memutarkan video yang nantinya saya minta tanggapan kalian mengenai hal tersebut ya. Suaranya sudah terdengar belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sekarang sudah belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ya, ini diperhatikan dengan baik-baik. Orang tua siswa SMA Negeri 1 Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengamuk lantaran anaknya tidak boleh menggunakan seragam sekolah muslim di sekolah. Ya, pihak sekolah berdalih tetap menegakkan tata tertib sekolah yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan tentang seragam sekolah. Kesedihan terlihat di kedua orang tua siswi Fatima Aswari saat mendatangi sekolah. Keduanya tak menyangka kalau anaknya yang duduk di kelas 10 SMA Negeri 1 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini harus menggunakan seragam sesuai aturan Menteri Pendidikan. Padahal, Fatima Aswari menggunakan seragam sekolah bernuansa Islami. Perlakuan pihak sekolah yang dianggap tidak adil ini telah diterima Fatima sejak dia mulai masuk ke sekolah tersebut. Menurut orang tua Fatima, anaknya menjadi takut ketika akan belajar di sekolah tersebut. Anak saya disuruh menggunakan rok pendek, sementara anak saya tidak bisa menggunakan rok pendek karena dia menggunakan jilbab. Jilbab menutup aurat, hijab menggunakan hijab. Dia suruh menggunakan rok pendek saja. Bahasanya itu ulang-ulang yang didasari dengan aturannya katanya. Makanya saya punya anak tidak mau, saya tidak mau begitu anak saya tidak akan pakai rok pendek. Ditanya kemarin, kamu sudah ambil semua punya baju? Sudah, Pak. Kenapa kamu tidak pakai? Kenapa kamu tidak pakai? Saya punya anak jawab, saya tidak pakai karena saya bukan saya punya pakaian, saya pakai pakaian muslim. Jadi anak saya jawabnya begitu, Pak. Jadi terakhir diskusinya saya minta ketegasan. Kalau memang anak saya tidak diterima, bikinlah surat pernyataan. Kalau diterima, bikin surat pernyataan supaya selesai. Supaya kita begini, selesai. Kalau tidak bertele-tele, sampai kapan mau bertele-tele? Saya kira begitu, Pak. Anak saya merasa tertekan, sudah 1 bulan tertekan. Bahkan ada 2 orang namanya Safira. Nurul Safira Yusuf. Takut memang. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maumere, Yonas, membantah melarang seragam sekolah muslim. Dirinya berdalih menegakkan tata tertib sekolah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Acuan kita adalah pada tata tertib yang merupakan penjabaran dari Permen Dikbud Nomor 45 Tahun 2014. Sekolah ini sudah 37 tahun memilih panjang rok 5 cm di bawah lutut, lipitan 1 depan, resleting di belakang, sehingga anak-anak yang rok di atas lutut maupun rok di betis atau rok di mata kaki kami menganggap sebagai satu bentuk pelanggaran terhadap tertib. Sama sekali tidak mempersoalkan penggunaan identitas keagamaan. Soal penggunaan juga tidak ada pelarangan. Tidak ada pelarangan. Silakan memakai jilbab. Acuan kami tentang pemanfaatan penggunaan rok dan pakaian seragam. Pantauan tujuan akibat aksi orang tua ini, aktivitas belajar mengajar di ruang kelas tidak berjalan.
Dari Sika NTT, Taufik Koban Tujuan mengabarkan. Teman-teman tadi videonya jelas ya? Jelas, Pak. Yes, Pak. Nah, teman-teman nanti satu persatu ya kita menanggapi atau menyimpulkanlah dari video tersebut. Mungkin dari siapa dulu ini teman-teman? Boleh. Tanggapannya seperti apa? Kesimpulannya? Iya Pak, saya Pak. Ya boleh Mas Saya Roji. mau memberikan tanggapan. Ya itu mungkin dari saya berpendapat bahwa itu kurang setuju Pak, karena kurangnya toleransi di sekolah tersebut Pak. Walau melihat pentingnya peraturan menegakkan, tapi kalau misal ada itu apa namanya bersifat baik, mungkin harus bisa dipertimbangkan gitu Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Yang lainnya? Mungkin saya, Pak. Ya, Mbak Nefrisa. Tanggapan dari saya, sedih sih Pak, miris. Soalnya kok masih ada gitu loh sekolah yang melarang siswanya untuk menggunakan jilbab dan pakaian muslim lah gitu. Karena kan kalau sekolah kan biasanya kan mesti diajarkan tentang rasa toleransi terhadap agama lain gitu kan. Nah, seharusnya sekolah juga bukan membebaskan sih, maksudnya menghargai gitu agama yang lain gitu. Yang lainnya mungkin satu lagi. Mungkin saya, Pak. Ya, Mbak Dwina. Kalau ya melihat video tadi tuh merasa ini ya Pak, miris juga karena hal tersebut tuh nanti bisa menimbulkan konflik antara umat agama yang lain gitu Pak. Kan itu melarang untuk beragama muslim. Nanti itu bisa perpecahan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Ya betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya. Tadi itu bentuk intoleransi dari sebuah sekolah ya. Tadi itu di SMK Negeri 1 Muamere kalau nggak salah ya. Nah itu melarang beberapa siswanya yang muslim untuk mengenakan pakaian berbusana muslim seperti itu. Nah kalau kita berbicara mengenai toleransi, nah apa sih itu toleransi? Nah teman-teman kalau mendengar kata toleransi itu yang ada di pikiran kalian itu apa? Menghargai, mungkin Pak. menghargai Ya. perbedaan, Pak. Menghargai perbedaan, menghargai ya. Terus Ini saling menghormati terus tidak membeda-bedakan antara umat satu dengan umat yang lainnya. saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Ada lagi teman-teman? Nah, betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa sebenarnya toleransi itu sikap tenggang rasa ya. Sikap membiarkan. Nah, kalau secara terminologis, toleransi itu ialah memperbolehkan orang lain dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Jadi kita menghargai kepentingan orang lain seperti itu.
kita menghargai orang lain, memperbolehkan orang lain melakukan apapun itu sesuai dengan kehendaknya ya, seperti itu. Itu dari pengertian toleransi. Nah, kalau dari itu faktor yang mempengaruhi toleransi. Nah, dalam pelaksanaan toleransi, tidak semua orang itu dapat bertoleransi dengan baik dan benar. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seorang dalam bertoleransi. Di antaranya yaitu pertama, kultur atau teologis. Nah, semakin besar jika suatu ekonomi masyarakat mengalami perkembangan, maka akan semakin besar pula rasa syukur suatu masyarakat terhadap kebebasan dan nilai-nilai toleransi. Jadi lemahnya toleransi di suatu negara-negara muslim mungkin berkaitan dengan rendahnya pembangunan sosial ekonomi di negara tersebut. Nah, faktor yang kedua yaitu ada institusional. Nah, pengaruh agama yang berlebih atas institusi negara mengancam suatu kepastian negara untuk berlaku atau bersikap adil terhadap kelompok minoritas agama ataupun non-agama. Negara yang secara aktif mencampuri urusan agama di sisi lain juga tidak bermanfaat bagi toleransi. Literatur ekonomi agama beranggapan bahwa kehidupan beragama akan paling sehat jika negara tidak melindungi ataupun mendiskriminasikan agama tertentu. Nah, faktor yang ketiga yaitu ada faktor psikologis. Psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya toleransi. Faktor psikologis mempunyai 3 variabel yang mempengaruhi toleransi. Variabel yang pertama yaitu berkaitan dengan kapasitas kognitif seperti pendidikan dan kecerdasan politik. Semakin tinggi pendidikan dan kecerdasan politik seseorang, maka akan semakin toleran terhadap perbedaan yang ada. Yang variabel kedua yaitu persepsi ancaman. Alasannya karena intoleran dapat dianggap sebagai bentuk pertahanan diri sendiri ataupun kelompok dari ancaman yang ditimbulkan dari kelompok lain. Variabel ketiga yaitu ada berkaitan dengan predisposisi kepribadian. Seorang yang predisposisi cenderung menyesuaikan diri dengan norma sosial dan menolak adanya pandangan yang tidak lazim atau bertentangan. Nah, teman-teman sudah paham belum mengenai ini faktor yang mempengaruhi toleransi? Iya, Pak. Ya. Yang selanjutnya mengenai ini toleransi antar umat beragama. Nah, sebenarnya apa sih toleransi antar umat beragama? Nah, mungkin dari teman-teman nih, apa yang ada di pandangan kalian mengenai toleransi antar umat beragama ini? Mungkin saya ya, Pak. Ya, boleh Mbak Juwina. Mungkin toleransi beragama itu kita membiarkan orang-orang lain itu memeluk keyakinan dan kepercayaannya terhadap agama lain, tidak memaksakan mereka untuk mengikuti agama kita, dan kita saling tidak mengurusi urusan agama. Mungkin yang lainnya? Itu Pak, apa namanya, saling antar agama itu bisa menghargai ibadahnya Pak, jadi bisa tidak mengganggu ibadah orang lain itu Pak. Ya, ada lain mungkin mengenai toleransi antar umat beragama? Baik teman-teman, mungkin yang lainnya terkendala sinyal ya. Toleransi agama itu seperti yang dikatakan oleh teman-teman, yaitu menghargai agama orang lain, seperti membiarkan memeluk keyakinan masing-masing. Nah, toleransi agama itu toleransi yang menyangkut masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau keturunan yang diyakini oleh umat beragama. Nah, setiap orang itu diberi
kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya, serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya, seperti itu. Nah, di dalam toleransi beragama itu ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tidak ada paksaan dalam hal beragama, baik berupa paksaan halus maupun paksaan kasar. Yang kedua, manusia memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga yaitu tidak memiliki manfaat jika memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan tertentu. Nah, teman-teman, kira-kira dalam bertoleransi agama ini ada kendalanya nggak ya? Kira-kira kendalanya itu seperti apa dalam hal bertoleransi? Banyak sekali informasi yang hoax, Pak. Jadinya terbawa suasana situasi hoax, Pak. Gitu, Pak. Oh iya, terus terbawa situasi hoax ya. Ada yang lain selain Mas Roji? Nah, jadi teman-teman betul sekali yang dikatakan oleh Mas Roji itu dengan terbawanya hoax ya. Namun ada faktor lain yang menyebabkan terkendala toleransi antar umat beragama. Yang pertama yaitu ada fanatisme. Yaitu fanatisme yang mengklaim agamanya sendiri paling benar dan menyalahkan bahkan menyatakan sesat terhadap agama lain. Sikap tersebut jelas menyebabkan timbulnya gejala sosial, apalagi jika fanatisme dilengkapi dengan radikalisme yang akan memunculkan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Yang selanjutnya yaitu ada sinkretisme, yaitu merupakan sikap kompromistis atau mencampur adukan akidah dan ibadah agar agama yang disebut dengan toleransi kebablasan, di mana mereka mencampur baurkan antara akidah dan ibadah mereka. Nah, toleransi ini justru sangat berpotensi menimbulkan masalah yang kontroversial dan rawan berujung terjadinya konflik internal dalam satu agama. Nah, teman-teman, kita kan sudah membahas mengenai pengertian, faktor yang mempengaruhi, membahas pengertian toleransi agama, kendala. Nah, sekarang gimana sih cara meningkatkan toleransi beragama? Pendapatnya mungkin teman-teman? Caranya itu seperti apa untuk meningkatkan toleransi? Dari saya memperbanyak teman yang berbeda agama gitu, Pak. Ya, ada lagi? Mengenali diri sendiri, Pak, mungkin, Pak, bisa. Ya, bisa. Lainnya? Mempelajari lingkungan sekitar, Pak. Ya.
Ada lagi? Mempelajari perbedaan, Pak. Ya. Teman-teman, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu ada memperbanyak teman. Toleransi hanya bisa dipahami jika kalian mengenal atau mengetahui banyak hal. Mungkin dari teman ya, teman yang berbeda agama nanti seperti apa, nanti karakternya seperti apa, sehingga adanya mereka bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti seperti apa pemikiran orang lain, seperti apa prinsipnya, cara pandangnya orang lain. Kemudian Anda bisa mendiskusikan dengan banyak hal seperti itu. Yang tadi dikatakan teman-teman yaitu mengenali diri sendiri. Nah, betul sekali ini teman-teman harus mengenali diri sendiri tersebut untuk membuat toleransi. Terkadang banyak orang yang tidak bisa memberi toleransi karena mereka tidak introspeksi diri tentang apa yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu tadi ada Tadi ada mempelajari tentang perbedaan. Nah, perbedaan itu memang ada dan bagaimana kita menolaknya hal tersebut, namun tetap ada. Kita tidak bisa membunuh yang namanya perbedaan, sehingga toleransi merupakan satu-satunya jalan yang bisa dibuat agar kita mempelajari perbedaan dari apapun, tidak perlu dari hal yang sensitif, namun hal kecil seperti seperti halnya dengan perbedaan agama tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa cara untuk meningkatkan toleransi agama. Nah, teman-teman, ini saya tanya satu persatu. Nah, sudahkah saudara menerapkan perilaku toleransi beragama? Sudah, Pak. Oh, sudah, Mas Roji. Itu bentuk toleransi beragama yang dilakukan oleh Mas Roji seperti apa? Ya, saya menghargai ibadah umat beragama lain, Pak, gitu, Pak. Ya, bagus sekali, Mas Roji. Yang lain? Sudah, Pak. Mbak Dwina, contoh menghargainya, contoh bertoleransi agama seperti apa? Menghormati dan menghargai ibadah dan hari raya teman-teman yang beragama lain. Ya, teman-teman yang lainnya? Insya Allah sudah, Pak. Contohnya seperti apa, Mbak Nefrisa, kalau sudah? Berteman dengan siapa aja, Pak, nggak membedakan agama. Oh ya, yang suku, lainnya? ras, dan sebagainya. Oh, bagus. Yang lainnya? Sudah, Pak. Apa Mas Saiful contohnya yang sudah Mas Saiful lakukan? Jadi yang saya terapkan seperti di Quran surat Al-Kafirun ayat 6, Pak. Oh iya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku, begitu aja, Pak. Oh iya. Dari yang satunya Mbak Askia sudah bertoleransi agama belum ya? Sudah, Pak. Seperti apa yang Mbak Askia sudah lakukan? Tidak memilih-milih teman yang berbeda agama gitu. Oh iya, terima kasih teman-teman jawabannya. Nah, setelah kalian melakukan toleransi itu, manfaat yang bisa diambil itu seperti apa dari bertoleransi itu?
jadi banyak teman Pak, jadi bisa akrab ke semua teman semua agama gitu Pak, nggak ada musuh gitu. Yang lainnya? Ya Pak, menciptakan kerukunan terus jadi damai gitu lingkungannya. Betul sekali. Yang lainnya, manfaat yang bisa diambil dari bertoleransi yang sudah kalian lakukan. Ini Pak, menghindari sikap diskriminasi. Ya. Teman-teman yang lainnya, apa kira-kira? Mempererat tali persaudaraan, Pak. Ya. Ada yang lain mungkin teman-teman? Mungkin melatih diri menjadi lebih baik lagi, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman. Betul sekali manfaat yang bisa diambil dari bertoleransi agama tadi yang disebutkan teman-teman, yaitu ada mewujudkan kerukunan, menciptakan lingkungan yang damai, ada mempererat tali persaudaraan, menghindari konflik, ada melatih diri menjadi lebih baik, menghindari sikap diskriminasi, seperti itu teman-teman. Teman-teman, untuk sampai di sini dulu materinya. Kira-kira ada hal yang perlu dipertanyakan tidak? Saya Pak. Iya, gimana Mbak Askia? Bagaimana cara kita menyikapi teman yang fanatik terhadap agama kita, Pak? Ya, terima kasih Mbak Askia atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi ya, fanatik itu kan merasa agama dirinya paling benar. Ya, sebenarnya hal yang paling bagus itu kita memberikan pemahaman seperti itu, bahwa sebenarnya fanatik itu nggak baik, harus dikurang-kurangin lah seperti itu. Kita harus di sini, kita di Indonesia lah, kita berbeda-beda lah, kita harus memiliki rasa toleransi agar tidak terjadinya perpecahan seperti itu Mbak Askia. Bisa diterima? Ya Pak, bisa. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Baik teman-teman, kalau tidak ada yang lain, bisa saya simpulkan dari awal tadi bahwa hakikatnya toleransi antar umat beragama mengharuskan kita untuk menghargai setiap perbedaan yang ada dalam kehidupan. Keberagaman agama yang beragam mengharuskan masyarakat untuk saling memperbolehkan serta mengharus menjaga suasana yang kondusif, aman, dan tentram bagi umat agama lain, seperti melaksanakan ibadah, seperti perayaan hari raya, tanpa dihalang-halangi dan dipandang rendah oleh siapapun. Toleransi antar umat beragama dapat dilakukan ketika berkaitan dengan hubungan sosial. Teman-teman bisa dipahami ya untuk pertemuan kali ini? Bisa Pak. Ya Pak. Bisa Pak. Baik, terima kasih teman-teman, karena ini waktunya sudah cukup lama. Nanti kalau ada yang bertanya lagi berkaitan dengan hari ini, bisa dilakukan japri saya atau melalui grup WhatsApp yang telah kita buat ya teman-teman. Ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman.
Jika ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.